Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang begitu besar kepada kita. Begitu banyak. Sehingga kalau seandainya nikmat-nikmat Allah tersebut kita hitung, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan kalau seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ikhwatal iman, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat rumah, di mana dengan rumah tersebut seseorang dengan keluarganya mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman. Dia bisa beristirahat, dia bisa menyimpan hartanya di dalam rumah, dan dia bisa terhindar dari segala hal-hal yang tidak dia inginkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah lah yang telah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Sehingga rumah yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Salah satu cara seseorang untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa rumah ini adalah dengan menggunakannya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setiap manusia pasti dia memiliki rumah dan ingin memiliki rumah. Orang kafir pun sama. Orang kafir juga memiliki dan ingin memiliki rumah. Yang mana secara umum bahwa rumah itu fungsinya bagi setiap manusia memiliki kesamaan. Untuk tempat tinggal, untuk tempat istirahat, dan untuk dia menyimpan harta dan menghindarkan diri dari hal-hal yang berbahaya. Akan tetapi, rumah seorang muslim harus berbeda dengan rumah orang-orang yang kafir. Karena seperti yang kita ketahui bahwa orang kafir hanya sebatas menikmati rumah sebatas saja di dunia. Sedangkan seorang muslim lebih dari itu, dia harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus membedakan antara rumah kita dengan rumah orang-orang kafir. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi, mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi, wal ladzi la yudhkaru fihi, kamathalil hayy wal mayyit." Permisalan rumah yang di dalamnya disebutkan nama Allah dan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka permisalannya seperti orang hidup dan orang yang mati. Artinya, kalau seandainya rumah tersebut selalu disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka permisalannya adalah seperti orang yang hidup. Sedangkan rumah yang sama sekali tidak disebutkan di situ nama Allah, maka rumah tersebut adalah seperti orang yang mati. Sehingga seorang muslim, dia harus menghidupkan rumahnya,
menjadikan rumahnya sebagai tempat dia mendapatkan ketenangan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha quburan. Jadikanlah sebagian dari salat-salat kamu itu di rumahmu. Artinya, lakukanlah salat di rumah. Dan jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Tentu yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat-salat sunnah bagi seorang laki-laki. Karena memang seorang laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu di masjid. Sehingga yang dimaksud dengan hadis ini yaitu menjadikan sebagian dari salat kita di rumah adalah salat-salat sunnah. Dan Nabi SAW melarang seseorang menjadikan rumahnya seperti kuburan. Karena memang kuburan bukanlah tempat seseorang untuk beribadah. Bukan tempat untuk melaksanakan salat. Bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Sehingga seorang muslim tidak layak mengosongkan rumahnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asyaitana yanfiru minal baitil ladzi yudhkaru fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di situ, di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini merupakan sebuah keutamaan. Membaca Al-Quran di dalam rumah adalah salah satu cara seseorang untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Dan mengusir atau menjauhkan setan dari rumah tersebut. Sehingga, dan dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Fa inna salatal mar'i fil baiti ilal maktubah. Afdalu salatul mar'i fil baiti ilal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat-salat yang wajib. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa sangat dianjurkan seorang muslim untuk meramaikan rumahnya, menghidupkan rumahnya dengan ibadah. Dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan salat sunnah di dalamnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih, tahmid. Sehingga rumah seperti ini adalah rumah yang dijauhi oleh syaitan dan rumah yang akan selalu didatangi oleh malaikat. Dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat pendidikan yang baik bagi orang-orang menghuninya. Baik orang-orang yang berada di dalam rumah seperti anak-anak dan juga ibu-ibu atau para istri yang berada di dalamnya. Sehingga mereka mendapatkan keterangan, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rumah seseorang sudah jauh, sama sekali tidak dilaksanakan di situ salat sunnah, tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut adalah rumah yang sangat rusak. Rumah yang di dalamnya dijauhi oleh malaikat. Malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut dan bahkan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat setan. Sehingga kalau seandainya rumah seseorang tidak ada ibadah, ditambah lagi di dalamnya maksiat, hingar-bingar musik selalu terdengar, bahkan penghuninya sama sekali tidak melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib di masjid, maka rumah seperti ini adalah rumah yang sangat bagus dan sangat cocok menjadi rumah setan dan dijauhi oleh malaikat. Terlebih lagi sholat 5 waktu. Karena bagi seseorang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, bahkan meninggalkan sholat 5 waktu, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti di hari kiamat, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Dan dia akan dibangkitkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Seperti yang telah disabdakan Nabi SAW. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Musuh-musuh yang selalu musuh-musuh Nabi.
baik itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah orang-orang yang selalu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan Allah, mereka tidak mau, menolak, bahkan menentang. Sehingga mereka adalah menjadi permisalan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang seperti ini, wal'iyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk kepada setiap muslim agar rumahnya terbebas dari godaan setan. Yaitu hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa jangan ada di rumah kalian anjing ataupun gambar, yaitu gambar-gambar bernyawa. Karena kalau seandainya gambar-gambar bernyawa ada di dalam satu rumah atau anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan, pesan singkat ini atau ceramah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah kita sebagai rumah-rumah yang Allah berkahi, dan kita sebagai penghuninya sangat diharapkan untuk selalu menjaga rumah kita dengan membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat-salat sunnah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian, saya akhiri, subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.